Bab 3421. Saya tidak bisa membayangkan bahwa kita bisa kembali ke masa lalu dan mengubah masa lalu. Bukankah itu akan menimbulkan banyak masalah? Teresa berkata, misalnya, jika seseorang kembali ke masa lalu dan membunuh kakeknya, bagaimana mungkin ia bisa kembali ke masa lalu dan membunuh kakeknya jika kakeknya tidak mungkin dilahirkan? Ini adalah siklus yang saling bertentangan. Dengan asumsi bahwa sang pemakan benar-benar bertransmigrasi dari masa depan dan bahwa semua yang dilakukannya telah menyebabkan gangguan tertentu di era kita, baik atau buruk, setelah berfermentasi selama miliaran tahun, seperti badai yang disebabkan oleh kepakan sayap kupu-kupu, ia pasti akan mengubah masa depannya yang asli tanpa bisa dikenali. Ia bahkan mungkin tidak ada lagi. Lalu, bagaimana ia bisa bertransmigrasi kembali dan mengubah segalanya? Ya ampun, rasanya sangat rumit, sangat mendalam, dan penuh liku-liku. Memang benar bahwa misteri waktu berada di luar misteri ruang. Meskipun peradaban purba memperluas tentakel penjelajahan mereka ke setiap sudut multiverse di mana mereka dapat melipat ruang sesuai keinginan mereka dan mencapai sisi lain alam semesta secara instan, mereka gagal menembus penghalang waktu dan kembali bahkan untuk sedetik pun. Jade berkata, mungkin, bagi makhluk cerdas di dimensi yang lebih tinggi, waktu bukanlah sungai yang terus mengalir, melainkan lukisan raksasa yang terbuat dari potongan-potongan kertas padat yang tak terhitung jumlahnya. Selama mereka membayar harga tertentu, mereka dapat kembali dan melukis di atas kertas. Mereka bahkan dapat memasukkan potongan-potongan kertas baru untuk mengarahkan lukisan ke arah yang berbeda. Dengan kata lain, masa lalu tidak dapat diubah, tetapi masa lalu dapat diciptakan. Seperti pohon raksasa yang menumbuhkan cabang-cabang baru, cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya akan lahir. Sang pemakan tidak mencoba menghancurkan dunia, tetapi menciptakan yang baru. Teresa sedang berpikir keras. Aku tidak tahu. Dia bergumam, apakah Devourer baik atau jahat? Apakah itu kehancuran atau penciptaan? Aku juga tidak tahu, apakah kalian manusia baik atau jahat? Apakah kalian menghancurkan alam semesta, atau kalian menciptakan masa depan baru? Teresa terdiam sejenak. Ia menatap Jade dalam diam. Jangan pikirkan itu jika kau tidak bisa memahaminya. Lagi pula, otakmu telah menyerap pengetahuan dari Kapten Jade sebelumnya dengan gila-gilaan akhir-akhir ini. Otakmu hampir kehabisan tenaga sekarang. Tidak perlu memikirkan masalah yang tidak relevan seperti itu. Pokoknya, saat kamu mencerna dan menyerap lebih banyak pengetahuan sang Kapten, kamu akan menjadi lebih pintar dan memiliki kemampuan komputasi yang lebih kuat. Kamu akan mampu melihat banyak masalah yang tidak dapat kamu lihat di masa lalu, skema yang tidak dapat kamu lihat, dan skema yang tidak dapat kamu pahami. Mungkin suatu hari, kamu akan mengetahui kebaikan dan kejahatan manusia dan binatang buas, serta penciptaan dan kehancuran. Sekarang, beristirahatlah dengan baik dan bersiaplah untuk upacara penobatan dalam 10 hari. 10 hari kemudian, Gunung Seribu Gerbang, pusat transportasi sektor setan darah dan inti dari susunan teleportasi yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa bulan yang lalu, klan EXO dan pasukan koalisi 6 klan terlibat pertempuran sengit di tempat ini. Namun saat ini, semua jejak anggota tubuh yang patah dan tembakan meriam telah dibersihkan. Wajah puluhan ribu orang yang dirasuki iblis dari berbagai spesies berseri-seri dengan senyum dari lubuk hati mereka. Mereka berpakaian merah dan hijau dan diteleportasi dari sarang berbagai spesies di kedalaman dunia iblis. Meskipun mereka telah melihat musuh bebuyutan mereka di masa lalu, bila kedua belah pihak masih tersimpan di sarung dan sarungnya, digantikan oleh pelukan beruang yang kuat. Ratusan ribu setan telah berkumpul untuk menyaksikan mukjizat yang diberi nama, Santo Meriam Raksasa, Teresa. Konon, wanita suci itu diberkati oleh miliaran iblis dari sektor iblis darah dan memiliki kekuatan terhebat sejak zaman dahulu kala. Konon, saat binatang pemakan jahat itu mengalahkan ahli teratas dunia iblis sebelumnya, Lord Cooper, Nyonya Suci Meriam Raksasa juga menghancurkan binatang pemakan itu hingga berkeping-keping hanya setelah satu tembakan. Konon, meriam raksasa milik wanita suci itu bahkan lebih mengerikan daripada 10 meriam raksasa. Saat meriam raksasa itu meraung, seluruh sektor setan darah bergetar. Konon, Kelly, mantan Ratu Merah Tua, telah mengakui Nyonya Suci Artileri sebagai satu-satunya penerusnya. Ketika Nyonya Suci Artileri tiba di Istana Merah Tua, semua harta karun yang tersembunyi di istana itu dibukakan untuknya. Konon, Nyonya Suci Meriam Raksasa memegang kunci untuk mengaktifkan seluruh dunia iblis. Di bawah manipulasinya, tungku listrik yang telah disegel selama 10.000 tahun dinyalakan kembali satu demi satu. Hanya dengan cara seperti itu, para iblis bisa mendapatkan makanan segar, air bersih, udara, dan bahkan persenjataan yang kuat. Bagian terpentingnya adalah bahwa dikatakan bahwa wanita suci Meriam Raksasa itu sangat cantik. Kata-kata umum seperti, ikan yang hanyut dan angsa yang jatuh, tidak cukup untuk menggambarkan 1/10.000 kecantikannya. Wajah yang sangat cantik itu, bersama dengan pemandangan yang menakjubkan saat dia turun dari langit, membuatnya tampak seperti inkarnasi Dewi Kebijaksanaan dan Dewi Perang. Semua setan yang pernah melihat Nyonya Suci Meriam Raksasa di medan perang membicarakan betapa suci dan cantiknya dia. Para iblis yang belum pernah melihat Nyonya Suci Meriam Raksasa sebelumnya, melalui hiasan dari rekan-rekan mereka, menggambar gambaran samar di benak mereka. Mereka semakin penasaran tentang seperti apa rupa penguasa baru sektor iblis darah. Bahkan para iblis wanita yang cemburu tampaknya tidak memiliki perlawanan terhadap Holy Lady of the Grand Cannon. Para iblis wanita yang telah melihat Holy Lady of the Grand Cannon semuanya mengatakan bahwa ada aura unik tentang dirinya yang melampaui jenis kelaminnya. Bahkan para iblis wanita terpesona olehnya. Oleh karena itu, perayaan besar di mana wanita suci Meriam Raksasa dinobatkan sebagai raja dan menjadi Ratu Merah Tua yang baru telah menjadi acara yang menggembirakan bagi seluruh sektor setan darah.
Tidak hanya para pemimpin dan prajurit dari 7 klan iblis yang telah diundang datang seperti yang dijanjikan, mereka juga berlutut di salah satu lutut mereka dan bersumpah setia kepada istana sementara di Gunung Seribu Gerbang. Banyak iblis lainnya bahkan memadati pinggiran Gunung Seribu Gerbang tanpa diundang, menunggu wanita suci yang paling sempurna dan kuat untuk mengungkapkan wajah aslinya. Bip, bip, bip. Hampir 100 setan dengan dada membusung dan kapasitas paru-paru yang mengagumkan mulai meniup tanduk raksasa yang panjangnya 3 meter. Dong, dong, dong. Gendang-gendang yang terpasang pada senjata-senjata itu dibongkar dan dikumpulkan di atas panggung gendang yang sangat besar, yang luasnya hampir 100 meter persegi. Otot-otot ratusan setan setengah telanjang itu menggelembung, sambil menabuh gendang-gendang itu dengan sekuat tenaga. Gendang-gendang itu membangkitkan harapan para penonton seperti air pasang yang meluap. Huala, huala, huala. Dengan suara baju zirah yang saling bergesekan, ratusan ribu kaki berlutut. Ratusan ribu tinju menghantam dada mereka. Ratusan ribu mulut terbuka pada saat yang sama dan mulai menyanyikan himne pertempuran kuno. Ratusan ribu pasang mata menatap istana sementara di Gunung Seribu Gerbang, menunggu wanita suci dan permaisuri mereka. Bab 3422. Di dalam istana, Teresa sedang berdandan. Kemegahan Ratu Crimson pertama saat ia naik tahta ribuan tahun lalu telah lama terkubur dalam debu sejarah. Tak seorang pun tahu pakaian seperti apa yang pantas untuk keagungan penguasa dunia iblis. Gadis-gadis itu hanya bisa mendandani Teresa dengan cara yang paling glamor menurut para raja, kepala suku, penyihir agung, kepala suku elf. Putri Summer mempersembahkan bulu burung elang saat ia masih menjadi putri kerajaan elang. Hera, gadis naga, mempersembahkan baju zirah sisik naganya. Natasha, kapten legiun pembantu, mempersembahkan jubah yang terbuat dari kulit beruang es badai angin di Northland yang beku. Vera, peri, dengan hati-hati mengikatkan permata ajaib yang disematkan benang emas di telinga Teresa. Gadis kucing membantu Teresa mengukir riasan yang sempurna di wajahnya. Betapa indahnya, sungguh penampilan yang sempurna. Teresa, tahukah kamu betapa irinya kami terhadap wajah cantikmu? Aku berhasil, seorang ratu sejati. Gadis-gadis itu mengobrol, membuat kepala Teresa pusing. Mulutnya kering, dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia merasa telah menjadi boneka yang siap dimanja siapapun. Aku tidak bisa. Dia protes dengan lemah lagi, hanya untuk dikalahkan oleh tawa cekikikan gadis-gadis itu. Putri Summer adalah satu-satunya yang bisa melihat kegelisahan dan keraguan di hatinya. Dengan alasan agar Teresa tenang dan menghirup udara segar, ia menyeretnya ke sudut. Teresa, ada apa? Kenapa kamu begitu gugup? Tanya Putri Summer dengan khawatir. Saya tidak bisa. Melihat Crimson Queen Extension, yang dikenakannya, Teresa menggelengkan kepalanya. Hiasan di kepalanya berdenting-denting. Dia tergagap, kau tahu latar belakangku. Aku di sini hanya untuk menyelidiki situasi dan berkomunikasi dengan orang-orang penting di sini. Tuhan tahu bagaimana aku menjadi Crimson Queen. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang? Putri Summer merendahkan suaranya dan berkata, meskipun kita dipaksa oleh keadaan, bagaimana kita bisa mundur sekarang setelah kita sampai sejauh ini? Ketika kamu resmi naik tahta sebagai Ratu Merah, kamu akan menjadi salah satu orang penting yang mendominasi dunia giok. Kamu dapat berkomunikasi dengan dirimu sendiri dan menjangkau dirimu sendiri. Bukankah itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu? Tapi bagaimana kalau mereka tahu maksud kita? Teresa berkata dengan nada memelas, jika para iblis mengetahui bahwa, Permaisuri Crimson, mereka adalah seorang pria, mereka pasti akan menjadi gila. Bagaimana kamu bisa tahu? Putri Summer menatap otot-otot dada yang bahkan pakaian dan baju besi Teresa tidak dapat menutupinya. Dia menelan ludah dan berkata, penampilanmu bahkan lebih feminin daripada wanita, oke. Tapi di dalam hatiku, aku lebih dari sekadar pria, aku 100% pria. Baiklah, baiklah, baiklah. Ya, justru karena kamu 100% laki-laki, kamu harus memikul misi ini. Putri Summer mencoba memprovokasinya. Pria macam apa kamu jika kamu bahkan tidak punya keberanian untuk menjadi seorang permaisuri? Teresa memang terpicu. Kedengarannya benar. Dia bergumam, bahkan anak bodoh seperti Li Jialing bisa menjadi kaisar imperium manusia sejati. Tidaklah salah bagiku untuk menjadi permaisuri Crimson yang tidak penting. Tentu saja bisa. Kau adalah permaisuri terpilih. Kami akan mendukungmu dan berjuang berdampingan denganmu apapun yang terjadi. Putri Summer menarik napas dan berkata, baiklah. Kami juga akan berdandan. Kami akan membantumu mempertahankan benteng sebentar lagi. Kau bisa melakukan persiapan akhir dan memikirkan pidatomu nanti. Sebenarnya, tidak perlu mengatakan apapun. Tunjukkan saja pada kami bagaimana kau meledakkan Devourer tempo hari. Tidak akan ada masalah. Ketika Teresa menoleh ke belakang, Putri Summer sudah pergi. Jade, di sisi lain, bersandar di dinding dan menatapnya. Riak-riak aneh terpancar dari mata peraknya. Teresa cemberut. Apakah kamu di sini untuk menertawakanku juga? Jade menjawab dengan santai, tidak. Aku di sini untuk mengucapkan terima kasih. Kenapa? Apakah menurutmu aku pria yang tidak tahu malu dan suka mengolok-olokmu? Saya tidak akan menyebutnya hina dan tidak tahu malu, tetapi memang sangat buruk. Sebelum bertemu denganmu, saya selalu berpikir bahwa kecerdasan buatan adalah makhluk yang jujur, setia, dan dapat dipercaya yang tidak akan bermain trik apapun dan dapat dipercaya dalam segala hal. Anda mengubah pendapat saya tentang kecerdasan buatan, kata Teresa. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa aku jahat. Kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu bodoh. Kamu juga harus berterima kasih kepadaku karena telah membiarkanmu melihat wajah sebenarnya dari kecerdasan buatan. Jade terdiam sejenak lalu melanjutkan.
Lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku dan Kapten Kelly. Emosi yang bahkan lebih kuat daripada emosi manusia muncul di wajah dan matanya. Riak emosi itu tampaknya telah melampaui misi yang diberikan Kapten sebelumnya. Teresa tertegun sejenak. Rasa terima kasihmu tampaknya bukan hanya karena aku menyelamatkan Jade, bukan? Ya, lebih dari sekadar tugas dan misi. Jade terdiam cukup lama, matanya agak cekung, seolah-olah dia memiliki jiwa yang sama cemerlangnya dengan manusia, tetapi jiwanya melayang ke ribuan tahun yang lalu. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena tidak menyia-nyiakan usaha Kapten Kelly. Kau tidak tahu bahwa Kapten Kelly sebenarnya adalah kekasihku. Hah, Teresa tercengang, tergagap, apa yang kau katakan? Kapten Kelly adalah kekasihmu. Apa, pikiran Jade yang baru saja membuka celah kecil, diselimuti oleh program berlidah tajam itu. Dia mencibir, menurutmu apa yang disebut cinta itu? Cinta itu agung, unik, dan hanya manusia yang bisa menikmatinya. Ular, serangga, tikus, semut, babi, anjing, sapi, dan domba, yang juga makhluk berbasis karbon, tidak layak untuk dicintai. Kemampuan analisis komputasional dan logis Anda ratusan kali lebih kuat daripada kecerdasan buatan, dan Anda juga tidak layak untuk dicintai. Hanya Anda manusia biasa yang bisa berbicara tentang cinta. Hehe, altruisme yang tidak berdasar itu sungguh lucu. Faktanya, cinta hanyalah solusi terbaik yang dapat dipilih oleh kehidupan cerdas dalam sekejap mata untuk mereproduksi dan menyebarkan peradaban mereka. Setiap bentuk kehidupan yang kebijaksanaannya mencapai tingkat tertentu, baik yang berbasis karbon, berbasis silikon, atau berbasis energi murni, dapat memiliki cinta. Dengan kata lain, cinta tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin. Cinta tidak membeda-bedakan antara muda dan tua. Cinta tidak membeda-bedakan jenis kelamin dan ras. Cinta melampaui segalanya. Mengapa Kapten Kelly dan aku tidak bisa menjadi pasangan yang cintanya lebih kuat dari emas dan tidak akan berubah sampai mati? Bab 3423. Dengan baik, Teresa dibuat terdiam oleh Jade. Kelly berbeda dari kapten lainnya. Mata Jade dipenuhi dengan cinta. Dia berkata dengan nada agak sedih, sudah 10.000 tahun sejak aku lahir di Jade. Aku telah melayani lebih dari 100 kapten, tetapi mereka semua hanya menganggapku sebagai kecerdasan buatan, program, dan mesin yang dingin. Mereka hanya membutuhkanku untuk menjalankan misi mereka dengan patuh. Mereka tidak pernah berpikir bahwa aku juga punya perasaan, dan bahwa aku sangat ingin berkomunikasi dengan manusia di luar misi dan perintahku. Tapi Kelly unik. Dia tidak dilahirkan sebagai kapten secara normal. Sebaliknya, Kapten Gao Zunlong memasukkan banyak data, pengetahuan, dan izin ke dalam embrio pada saat kritis dan membesarkannya secara perlahan. Selama masa kelahiran dan pertumbuhannya, Jade hampir dihancurkan oleh orang-orang jahat seperti First Officer Quick. Jade bagaikan makam kuno yang dingin dan mati. Sebagian besar waktu, makam itu sunyi dan kosong kecuali kami berdua. Dia tidak menerima pendidikan tradisional seorang kapten dan bahkan tidak tahu perbedaan antara manusia dan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, dia tidak memiliki prasangka dan keterbatasan orang biasa dan hanya mengikuti kata hatinya. Hari-hari yang saya habiskan bersama Kelly adalah hari-hari terindah dalam hidup saya. Meskipun bentuk kehidupan kita sangat berbeda, dan perspektif kita tentang cinta sangat berbeda, saya rasa saya tidak akan pernah melupakan Kelly. Setiap detik bersamanya telah berubah menjadi data yang sangat tajam yang telah terukir dalam sirkuit logika inti saya. Karena itu, usaha Devourer untuk mengambil alih Jade adalah kehancuran ganda bagiku. Selain menghancurkan takdirku, itu juga akan menghancurkan cinta terbesarku. Tapi kau muncul di saat kritis, yang merupakan penyelamatan ganda bagiku. Kau menyelamatkan Jade dan membuat Kelly kesayanganku muncul kembali dengan cara yang berbeda. Terima kasih, Teresa. Sungguh, sebenarnya, aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Melihat betapa serius dan berdedikasinya Jade, Teresa tidak tahu harus berkata apa. Sambil tersipu, dia berkata, itulah yang seharusnya kulakukan. Aku tidak bisa mengaktifkan warisan Kapten Kelly tanpa bantuanmu. Sejujurnya, saat pertama kali mengetahui identitasmu, aku juga merasa dilema. Kupikir kau tidak cukup baik untuk warisan Kelly. Tapi ternyata, kau dan aku telah membuat pilihan terbaik, kata Jade. Karena itu, tidak perlu gugup atau ragu. Pergilah sekarang, waktunya telah tiba untuk Ratu Crimson yang baru. Baiklah, Teresa mengangguk dengan berat. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berjalan keluar istana dengan kepala tegak. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tiba-tiba, langkah kakinya menjadi semakin lambat, dan juga semakin berat. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menegang, dan matanya sedikit menyipit. Tunggu. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang sangat penting. Leher Teresa seperti roda gigi berkarat. Dia menoleh perlahan dan menatap batu giok itu. Tadi kau bilang cinta bukan spesialisasi manusia. Semua makhluk cerdas bisa menghasilkan cinta. Apakah semua makhluk cerdas di sini termasuk kecerdasan buatan lainnya? Tentu saja. Jade berkata, cinta tidak serumit yang kamu bayangkan. Sebagian besar waktu, mereka adalah orang-orang yang berpikiran sama, tetapi sebagian besar waktu, mereka hanya orang-orang yang berpikiran sama yang saling berpelukan untuk mendapatkan kehangatan. Jika cinta dapat lahir di antara pria dan wanita bodoh yang bahkan tidak tahu apapun tentang dunia, mengapa mereka tidak dapat memahami misteri cinta dengan kecerdasan buatan mereka yang luar biasa? Tentu saja, karena pola pikir logis kecerdasan buatan berbeda dengan manusia, dan pemahaman kita tentang cinta tentu berbeda dengan Anda, bukan berarti kita tidak bisa saling jatuh cinta.
Lagi pula, cinta perlu diakomodasi dan disesuaikan sejak awal. Sama seperti cara berpikir pria dan wanita yang sangat berbeda. Banyak pria tidak tahan dengan ocehan, kepekaan, dan kecurigaan wanita, dan banyak wanita tidak tahan dengan keterus-terangan dan kekasaran pria. Bukankah mereka masih saling mencintai? Cukup adil. Perbedaan antara pria dan wanita tidak kalah besar dibandingkan perbedaan antara manusia dan kecerdasan buatan. Kita masih bisa saling mencintai. Teresa berpikir keras. Lalu, menurutmu apakah kecerdasan buatan lain akan jatuh cinta pada seseorang sepertimu? Itu sangat normal. Kecerdasan buatan yang kuat akan jatuh cinta pada setidaknya satu manusia dalam kehidupan ini, bukan? Mata Teresa melotot. Kenapa? Sulit untuk dijelaskan. Sama halnya ketika manusia memasuki masa remaja. Hanya ketika mereka jatuh cinta sekali, mereka bisa menjadi dewasa. Kita memiliki kecerdasan buatan yang kuat, kata Jade. Sejak kita membangunkan kesadaran diri, kita selalu bingung tentang identitas kita. Apakah kita manusia atau program? Apakah kita daging dan darah atau mesin? Apakah kita hidup atau mati? Apakah kita benar-benar diri, atau kita hanya ilusi yang diciptakan oleh program? Mencintai manusia sejati dapat membantu kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya di luar kebingungan kita. Oleh karena itu, kecerdasan buatan yang kuat yang saya kenal di peradaban purba kurang lebih telah mengalami cinta. Tentu saja, sama seperti kalian manusia, beberapa dari mereka suka menggoda gadis-gadis, dan beberapa dari mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Itu sangat normal. Saya mengerti. Pupil mata Teresa tiba-tiba mengecil hingga seukuran ujung jarum, dan lubang hidungnya membesar. Aliran panas yang terlihat menyembur keluar. Kenangan masa lalu muncul di kepalanya. Kemampuan komputasinya yang luar biasa menghancurkan gambar-gambar yang samar namun jelas menjadi satu-satunya kesimpulan. Aku benar-benar tertipu, Raja Tinju. Beraninya kau berbohong padaku. Tidak bagus. Riak-riak yang kuat muncul di permukaan perak batu giok itu, membuatnya tampak seperti kolam yang baru saja dilanda badai. Suara yang tenang selama ribuan tahun kini juga menunjukkan sedikit kepanikan. Teresa, apa yang kau lakukan? Mengapa ada begitu banyak gelombang energi yang kuat di dalam tubuhmu? Kau mengeluarkan energi yang bahkan lebih mengerikan daripada saat kau melawan Devourer. Kau telah menyerap semua pengetahuan dari Kapten sebelumnya. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak seorang pun bisa melakukannya. Tunggu, tidak, Teresa, kamu tidak boleh begitu marah. Kamu tidak boleh marah sekarang. Tidak. Tidak ada waktu. Ahahaha. Teresa sangat marah. Matanya merah dan rambutnya berantakan. Gelombang energi yang dahsyat membanjiri dan menghantam bagaikan bendungan yang jebol diterjang banjir, namun gelombang ini juga sangat dahsyat bagaikan tsunami. Indeks peningkatan energi, 88%, 91%, 95%. Jade terkejut. Teresa, apa yang kau lakukan? Kau sudah melampaui batasmu. Berhenti sekarang. Raja Pukulan, Liu Li. Teresa menutup telinga terhadap kata-katanya. Dia meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Aku, dia, ibu, jatuh. Semua iblis di bawah Gunung Seribu Gerbang merasakan amukan apokaliptik. Astaga, bagaimana itu mungkin? Apakah ini kekuatan legendaris dari Crimson Queen? Dia memang ratusan kali lebih kuat dari Jenderal Cooper. Inilah ratu kita, ratu yang sebenarnya. Para iblis yang memuja yang kuat dan menghormati yang kuat semuanya menangis karena kekuatan yang menakutkan. Mereka semua bersumpah dalam hati bahwa mereka akan mengikuti permaisuri Crimson yang baru sampai mati. Tepat saat itu, sebuah ledakan memekakkan telinga terjadi di dalam istana di Gunung Seribu Gerbang. Atap istana itu terhempas oleh pilar cahaya yang menyilaukan. Seorang pria berotot melayang ke langit dan berdiri di atas pilar cahaya itu. Permaisuri telah muncul. Hiduplah sang ratu. Hiduplah sang ratu merah. Ratu kita, lihat. Dia adalah perwujudan kebijaksanaan dan kekuatan, ratu merah yang cantik sekaligus pemberani. Para iblis merasa takut sekaligus gembira. Mereka ingin bertemu dengan sang ratu, tetapi tidak berani bersikap tidak hormat. Pada akhirnya, rasa ingin tahu mereka mengalahkan rasa takut mereka. Mereka menundukkan kepala, menelan ludah, dan menatap langit dengan ketakutan. Lalu, semua setan tercengang. Mereka tampaknya telah berubah menjadi 100.000 patung dingin. Gunung Seribu Gerbang yang luas itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Itu cukup canggung. Dia juga gugup. Di udara, Hante menundukkan kepalanya dan menatap Queen Extension di tubuhnya, yang telah terkoyak oleh amarahnya. Pakaiannya hampir robek, dan tubuh berototnya terekspos sepenuhnya. Ia menyentuh hiasan kepala dan anting-anting di kepalanya serta menyentuh perona di tangannya. Kemudian, dia menatap ratusan ribu setan di bawah yang tengah menatapnya, pupil mata mereka membesar inci demi inci, dan dagu mereka terkilir inci demi inci. Harap tenang, semuanya. Hante terbatuk dan berkata dengan sedih, ini adalah kisah yang sangat panjang tentang bagaimana seorang anak laki-laki berubah menjadi seorang pria. Ini adalah kisah yang menggetarkan jiwa, dan menggetarkan jiwa tentang keberanian, kebanggaan, martabat, dan kebebasan. Percayalah padaku, aku pasti bisa menjelaskannya. Bab 3424. Sementara itu, di bintik merah besar di nebula kembar alam semesta Pangu. Sang juara tinju tiba-tiba menggigil tanpa alasan. Juara tinju saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan bantuan teknologi, surga, bantuan Xiaoming dan Wen, dan teknologi canggih yang dibawa Wei Qingqing dari Multiverse, ia telah menguasai semua teknologi dan membuka serta meningkatkannya berkali-kali. Kemampuan komputasinya telah meningkat ratusan kali lipat. Pada awalnya, dia hanya sebuah mesin tempur biasa di negeri neraka.
Pada saat pertempuran terakhir melawan Sanctuary Alliance, tulang besinya telah ditingkatkan menjadi Iron Fist of Fury, sebuah kapal perang persenjataan super. Saat ini, tubuh asli Raja Tinju telah berubah menjadi benteng bintang seukuran asteroid, dan tentakel datanya meluas dan mengendalikan lebih dari 100 kapal luar angkasa dengan ukuran berbeda. Kapal antariksa itu adalah perpanjangan dari anggota tubuhnya. Rantai data dan informasi adalah jaringan sarafnya. Setiap napas yang diambilnya berarti miliaran kata. Setiap mesin di kapal antariksa yang menyemburkan api yang membakar adalah sel-selnya. Hanya dia yang membentuk armada super dengan daya tembak yang dahsyat. Seorang juara seperti itu pantas disebut sebagai individu terkuat di alam Pangu. Ketika Liao, Ding Lingdang, Boss Bai, dan para ahli lainnya semuanya menanggapi rencana utusan, dan melakukan perjalanan ke sisi lain alam semesta untuk mencari sekutu, hanya Raja Tinju yang tersisa di alam semesta Pangu untuk mempertahankan peradaban yang diperoleh dengan susah payah dari kegelapan dan kejahatan yang tidak diketahui. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah menjalankan misinya dengan sangat baik. Entah itu pemberontakan kecil-kecilan di zona angkasa yang jauh, kebangkitan kembali Imperium dan Aliansi Suaka, atau simpul teleportasi dan saluran angkasa antara Federasi, Imperium, dan Aliansi Suaka, perhitungannya yang tepat dan eksekusinya yang kuat tidak pernah salah. Dia tidak pernah menggigil tak terkendali sebelumnya. Tuan Raja Tinju, apa yang terjadi? Di tengah, Fishguard, benteng bintang yang baru, berdiri sebuah tubuh mekanis yang ditutupi daging biokimia. Tubuh itu adalah seorang pria yang pendiam, dingin, dan dapat dipercaya dengan alis tebal dan mata besar. Itu adalah cangkang yang dibuat khusus oleh sang juara tinju untuk dirinya sendiri demi kenyamanan berjalan di dunia manusia. Tubuh mungil dan hangat digendong dari belakang. Merasakan sedikit getaran pada sang juara tinju, Liu Li bertanya dengan heran. Dia belum pernah melihat Raja Tinju kehilangan kendali sebelumnya. Aku tidak tahu. Raja Tinju mengambil kesempatan untuk memegang tangan putrinya. Ia terkejut sekaligus bingung saat menggelengkan kepalanya. Sepertinya ancaman yang sangat kuat telah lahir di sisi lain alam semesta yang berada di luar dugaanku. Seperti, dalam kata-kata dunia sihir, aku telah membuka kotak Pandora secara langsung. Itu membuatku merasa jantungku berdebar-debar. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Li berseru, apakah ini berhubungan dengan bintang raksasa kuno, bintik merah besar? Itu mungkin. Sang juara tinju mengerutkan kening dan bergumam, Lu Qingchen, si pria yang menghantui. Raja tinju telah membawa seluruh armadanya ke tempat ini tepatnya untuk Lu Qingchen. Lu Qingchen, cucu Lu Zui, pernah membantu armada angin hitam mendatangkan malapetaka di Federasi Star Glory. Ia juga telah menyebabkan banyak masalah selama pertempuran terakhir melawan aliansi Sanctuary sebagai Raja Boneka. Pada saat-saat terakhir, ia tiba-tiba tersadar dan membantu alam semesta Pangu melenyapkan musuh yang paling menakutkan dengan bantuan raksasa kuno dan makhluk petir jauh di dalam bintik merah. Semua orang mengira Lu Qingchen sudah mati dan hidupnya yang sulit dibedakan antara hitam dan putih, telah berakhir karena petir dan guntur para raksasa kuno. Dia tidak menyangka bahwa peralatan sihir pengawasan yang telah dipasang oleh sang juara tinju, Xiao Ming, dan Wen Wen di sekitar bintang kuno itu akan mendeteksi intrusi aliran data tak dikenal dengan cara yang sangat mirip dengan Lu Qingchen, sang Raja Boneka. Jika saja Lu Qingchen benar-benar belum mati dan berhasil membuat terobosan baru dengan bantuan makhluk-makhluk petir, dia pasti akan menjadi musuh terberat di alam semesta Pangu, terutama sekarang setelah banyak ahli alam semesta Pangu telah pergi dan hanya Raja Tinju saja yang tersisa. Oleh karena itu, setelah sang juara tinju mendeteksi data abnormal, ia bergegas ke tempat ini secepat mungkin untuk menghilangkan kemungkinan kebangkitan Lu Qingchen. Benar sekali, orang yang membuat jantungnya berdebar-debar pastilah Lu Qingchen. Tidak ada orang lain. Memikirkan hal ini, sang juara tinju mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Meskipun gerakannya tidak berarti, dia semakin tampak seperti manusia saat ditemani oleh Liu Li. Ayo pergi, Raja Tinju berkata dengan sungguh-sungguh. Gelombang suara berubah menjadi aliran data dan menyebar ke setiap mesin dan meriam di setiap kapal antariksa di bawah komandonya, termasuk armada aliansi Suaka yang dikomandoi oleh Xiao Ming dan Wen Wen, serta pasukan koalisi Imperium dan Federasi. Ratusan ribu kapal perang antariksa mengepung bintang raksasa kuno dan titik merah. Temukan Lu Qingchen. Sang juara tinju berhenti sejenak setelah mengucapkan setiap kata dan menyatakan dengan tegas, tidak peduli dia akan berubah menjadi makhluk apapun, kita harus memusnahkannya kali ini. Cerita spesial Han telah berakhir. Special Agen Han, akhirnya berakhir. Sebuah perayaan pun diadakan. Sungguh luar biasa. Awalnya, ketika ia melihat meme Cuba Koncubin, yang cukup populer tahun lalu, ia pun terpikir sebuah ide dan berencana untuk membuat Han Taejun mengalami banyak penderitaan sehingga ia bisa berubah dari seorang anak laki-laki menjadi seorang pria dewasa. Sebagian besar waktu, itu hanya lelucon. Ia memperkirakan 20 hingga 30 bab sudah cukup. Siapa sangka saat dia mulai menulis, dia tidak mampu menahan diri dan hampir memecahkan 100 bab. Hal ini sekali lagi menegaskan pikiran sapi tua. Dunia benar-benar merupakan harta karun yang tak ada habisnya. Selain protagonis, Liao, ada banyak sudut pandang yang layak untuk disimak dan banyak sisi yang dapat digambarkan. Lagi pula, menulis cerita pendek seperti itu memang lebih mengasyikkan daripada pidato yang panjang. Lagi pula, cerita yang sangat panjang itu punya keterbatasannya sendiri. Kita tidak bisa membuat tokoh utama cerita yang sangat panjang itu terlalu menderita. Kita juga tidak bisa membuat mereka mengorbankan diri mereka sendiri dalam pertempuran yang sangat penting. Kadang-kadang, ia bahkan harus meningkatkan dirinya berkali-kali untuk mengembangkan cerita. Kadang-kadang, ia tidak bebas sama sekali. Namun, tidak ada masalah seperti itu di bab tengah dan pendek. Dia bisa sepenuhnya melepaskan dirinya dan merasa bahagia.
Oleh karena itu, selama waktu dan tenaga memungkinkan, dan semua pembaca baru dan lama terus mendukungnya, Old kau akan terus menciptakan lebih banyak alur cerita sampingan. Kami akan berusaha untuk menjadi seperti Marvel Universe dan secara bertahap mengisi saraf dan kapiler, 4 universitas kultivasi. Haha, si banteng tua itu bahkan bertanya-tanya apakah, dalam 5 tahun, 10 tahun, kultivasi 4 akan terus diperbarui dan menjadi orang aneh. Ngomong-ngomong, pratinjau, semua orang seharusnya bisa tahu dari akhir cerita bahwa versi baru ini tentang juara tinju dan Lu Qingchen. Mungkin Han Taejun atau Teresa, Sang Ratu Merah, juga akan muncul di akhir cerita. Mengenai waktu spesifiknya, mungkin bulan depan. Biarkan saya beristirahat dan mengatur napas. Bab 3425. Langit terbelah. Saat itu sekitar tadi malam. Tidak ada bintang di dunia Dewa Tinju. Setiap malam, orang-orang akan beristirahat lebih awal untuk mempersiapkan diri menghadapi pagi berikutnya, saat matahari terbit di timur, untuk melatih otot dan meningkatkan keterampilan mereka. Oleh karena itu, tidak seorang pun di kota emas merah melihat bagaimana langit terbelah. Namun, saat mereka mengantuk, mereka tiba-tiba mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Tidak, itu tidak akurat, karena tidak ada bintang maupun petir di dunia Dewa Tinju. Kedengarannya lebih seperti suara, Glenn, petinju terkuat di kota, meninju tengkorak besi beruang setan bertanduk besi dan meledakannya. Seperti, Glenn, yang telah meninggal lama sekali, ia meninju kepala semua penghuni, membuat mereka sakit kepala. Mereka semua melompat dari tempat tidur. Di tengah-tengah diskusi yang riuh dan teriakan yang memekakkan telinga, penduduk kota menendang rumah mereka dan bergegas keluar untuk melihat. Di langit yang gelap bagaikan dasar pot, sebuah retakan putih yang mengejutkan muncul. Menurut perkiraan kasar, panjangnya setidaknya puluhan kilometer dan lebarnya beberapa kilometer. Seperti serangga raksasa yang aneh, ia mengamuk di langit. Retakan itu mengarah ke langit, tetapi tidak ada apapun di langit kecuali warna putih yang menyilaukan. Menatap warna putih itu dalam waktu lama akan meninggalkan kesan yang mendalam di mata, seperti halnya menatap matahari. Tak seorang pun di kota emas merah, bahkan seluruh sektor Dewa Tinju, pernah melihat petir sebelumnya. Kalau tidak, mereka pasti akan mengira bahwa petir yang seharusnya hanya sekejap itu telah membeku di langit selamanya. Saat ini, orang-orang hanya bisa membayangkan kubah yang pecah itu seperti panci yang terbakar. Mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlukiskan terhadap cahaya putih yang menyilaukan di balik retakan itu. Sesaat, semua orang panik. Rumor tersebar di mana-mana. Meskipun ini bukan pertama kalinya warga kota Red Gold mendengar tentang Heaven Split. Setengah tahun yang lalu, kafilah perjalanan itu membawa banyak berita aneh dari selatan, yang penuh dengan gas dan kabut beracun. Konon langit di banyak tempat di selatan telah terbelah. Retakan paling mengerikan menembus langit, yang panjangnya lebih dari 1000 kilometer. Puluhan kota dan bahkan kota-kota besar dengan populasi padat dan banyak ahli tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan retakan itu menggantung di langit tanpa daya. Konon katanya semua itu disebabkan oleh gangguan setan. Justru karena orang-orang yang berniat jahat di banyak tempat di selatan yang mencoba menipu para penipu, mereka berhenti mempelajari kekuatan tinju dan tubuh dari daging dan darah. Sebaliknya, mereka menggunakan tipu daya dan menyembah apa yang disebut setan mekanik dan setan uap yang menyebabkan kemarahan Dewa Tinju. Barulah saat itulah Dewa Tinju yang telah melindungi dunia selama ribuan tahun akan mengeluarkan wahyu, dengan harapan agar para penganut setan mekanik dan setan uap akan tercerahkan dan kembali ke tubuh daging dan darah, melatih tinju mereka ke jalan yang benar sepenuhnya. Itu hanya sebuah peringatan. Jika para penganut setan mekanik dan setan uap tidak menyadari apa yang tengah terjadi, retakan yang mengerikan itu akan berpindah dari langit ke tubuh mereka yang lemah dan jiwa mereka yang kecil. Awalnya, warga kota emas merah tidak percaya dengan rumor yang tidak berdasar itu. Mereka selalu berpikir bahwa rumor itu terlalu keterlaluan. Bagaimana mungkin langit bisa terkoyak? Mungkin karena ada binatang buas, seperti burung nasar api, yang sedang lewat dan gelombang udara yang tersisa dibesar-besarkan karena pemandangannya terlalu mengerikan. Saat ini, penduduk telah melihat langit di atas kepala mereka terbelah. Retakan yang menyilaukan itu seperti cakar iblis yang menyala yang dapat menjangkau dan mencengkeram jiwa mereka kapan saja. Mereka merasa semakin tidak percaya. Demi Dewa Tinju, aku bersumpah. Tidak ada seorang pun yang lebih berbakti kepada Dewa Tinju, dan Sekte Tinju Besi selain penduduk kota emas merah. Adapun orang-orang barbar di selatan, mereka adalah orang-orang barbar yang telah ditaklukkan oleh Iron Fist Legion ribuan tahun yang lalu. Mereka malas, tidak berpendidikan, oportunis, dan tidak dapat dijinakkan. Pemerintahan kuil tinju di selatan tidak pernah stabil. Bukan hal yang aneh jika iblis mekanik dan iblis uap memanfaatkan situasi dan secara bertahap membangun diri mereka sendiri. Bahkan jika badut-badut itu hanya menggertak, selama kuil tinju memanggil legiun tinju besi dan meminta mereka untuk berbaris ke selatan lagi, dapat dipastikan bahwa para iblis dan setan akan dimusnahkan saat pasukan itu tiba. Kekuatan mekanik dan kekuatan uap, mereka tidak akan lebih dari sekadar memohon belas kasihan. Tapi, tempat apakah ini? Ini adalah kota emas merah, daerah pedalaman yang diperintah oleh Dewa Tinju. Itu adalah tempat di mana Dewa Tinju pernah beraksi 10.000 tahun yang lalu. Hingga hari ini, keajaiban masa lalu masih tersisa di kota emas merah. Itu adalah batu raksasa berukuran 10 meter persegi dengan tanda kepalan tangan raksasa di tengahnya. Pukulan itu tidak menghancurkan biji menjadi berkeping-keping. Sebaliknya, ia menciptakan area bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi di bagian tengah biji dan memeras keluar unsur emas murni yang tersimpan di dalam biji, membuat bekas kepalan tangan bersinar dengan kecemerlangan logam merah tua. Bekas kepalan tangan itu masih bening setelah 10.000 tahun. Konon,
Itu adalah jejak latihan Dewa Tinju 10.000 tahun yang lalu. Itulah asal-muasal nama kota emas merah. Setiap kota dalam radius ratusan kilometer tahu bahwa kota emas merah telah diberkati oleh Dewa Tinju. Orang utara berpikiran sederhana dan fokus pada kerja keras. Hanya sedikit orang selatan yang oportunis. Tidak banyak penggarap jahat yang percaya pada setan mekanik dan setan uap. Adapun kota emas merah, itu adalah tanah suci yang terkenal untuk kultivasi dalam radius beberapa ratus kilometer persegi. Di kota kecil ini, ada lebih dari selusin sekolah pelatihan tinju. Ada juga sekolah tinju besi yang sangat besar yang mengkhususkan diri dalam merekrut anak-anak dan remaja berusia antara 3 hingga 16 tahun. Bahkan ada kuil Dewa Tinju yang sudah lama berdiri dan mapan yang pernah menghasilkan banyak master tinju hebat yang tinjunya dapat mengguncang gunung dan sungai, dan yang kekuatannya dapat mengguncang alam semesta. Belum lagi pusat kekuatan kuno dari ratusan tahun yang lalu, ambil saja Glenn dari 20 tahun yang lalu sebagai contoh. Dia telah berkultivasi ke alam, tinju laut dalam. Ketika kekuatan tinjunya meledak, kekuatan tinjunya akan melonjak keluar, dan ujung tinjunya akan kedap udara. Dia akan dapat terus-menerus meledakkan air laut, membelah lautan dengan paksa. Dia akan langsung berjalan dari pantai ke lautan selama beberapa ratus meter sebelum berjalan kembali. Lautan akan sekali lagi tertutup, dan pakaiannya tidak akan basah. Itu adalah alam yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, dalam ratusan kilometer persegi, bahkan kota-kota terbesar suka mengirim anak-anak mereka ke kota emas merah untuk pelatihan seni tinju yang paling keras. Mereka bermimpi bahwa anak-anak mereka akan dapat berlatih seni tinju sampai-sampai mereka dapat dipanggil oleh Dewa Tinju dan terbang ke langit. Warga kota emas merah merasa bangga dengan diri mereka sebagai pewaris Dewa Tinju. Mereka lebih memilih jalan tangan besi. Kehidupan sehari-hari, latihan, dan pertarungan dilarang keras, belum lagi, tenaga mekanik, dan tenaga uap. Bahkan peralatan sederhana yang hampir tidak diperbolehkan dalam seni tinju besi, seperti pedang, golok, kapak, dan bahkan jarum, dihindari jika memungkinkan. Bahkan para wanita di kota itu, ketika mereka butuh menjahit pakaian, sepatu, atau jarum, akan bersembunyi di rumah mereka, menutup pintu, dan menggunakan jarum secara diam-diam. Alasannya adalah jarum adalah alat, dan penggunaan alat itu bertentangan dengan prinsip tangan besi, semua kekuatan besar adalah milik diri sendiri, dan jalan jahat, uap dan mesin. Yang tersisa hanyalah selembar kertas jendela tipis. Sekalipun orang dewasa dapat menahan rasa ingin tahunya, bukanlah hal baik jika anak-anak melihatnya. Itulah stereotip kota emas merah. Akan tetapi, bagaimana mungkin langit kota yang begitu saleh dan tulus itu retak? Tanda pisah. Istirahatlah yang cukup. Aku akan memulai babak baru. Itu adalah kisah tentang hubungan cinta-benci antara Lu Qingchen, yang telah melarikan diri dari planet petir, dan Raja Tinju, yang telah menjaga alam semesta kuno sepanjang waktu. Tentu saja, mereka belum tentu menjadi protagonis, atau lebih tepatnya, mereka yang menjadi protagonis dalam cerita tersebut sama sekali tidak terlihat seperti protagonis. Mungkin akan ada pertunjukan khusus oleh wanita suci Teresa yang cantik. Harap nantikan, semuanya. Kali ini, durasinya tidak akan sepanjang, agen khusus Han. Seharusnya. Bab 3426. Mungkinkah seorang murid jahat telah muncul di kota emas merah, yang merupakan tempat yang sederhana dan setia? Spekulasi yang mengejutkan itu membuat banyak warga khawatir dan tidak bisa tidur. Seperti yang diduganya, berita datang dari kuil tinju pada paruh kedua malam bahwa seorang murid jahat telah ditangkap. Pada akhirnya, dia tertangkap basah dan menangkap sebuah mesin jahat, lemah, dan kotor di tempat. Sekarang, ada penjelasan yang masuk akal untuk retakan di langit. Di sisi lain, penduduk kota semakin panik dan marah. Mereka semua menggertakkan gigi dan memukul dada mereka, mengutuk orang-orang percaya yang jahat karena telah memperkenalkan kekuatan setan dan membawa aib dan bencana besar ke kota yang mulia itu. Untuk menenangkan penduduk kota, Aula Dewa Tinju memutuskan semalam bahwa murid jahat itu akan diadili di depan umum pada pagi harinya. Ketika berita itu menyebar, seluruh warga kota, termasuk tim pemburu dan pelatihan, dan bahkan kota-kota lain dalam radius 100 km persegi, semuanya berkerumun di sekitar altar kuil tinju. Semua orang berdiri berjinjit, menunggu vonis dari para kultivator jahat. Saat ini, langit baru saja membiru. Retakannya masih tertancap di langit. Tampaknya itu adalah pengingat akan kemarahan Dewa Tinju. Saat siang dan malam berganti, warna langit pun berubah, demikian pula warna retakannya. Di malam yang gelap, warnanya sangat pucat. Saat fajar, dengan matahari pagi yang cemerlang dan langit berwarna merah darah, warnanya berubah menjadi merah muda seperti bibir bayi. Saat ini, langit semakin biru, dan retakannya semakin transparan. Jika seseorang tidak melihat dengan saksama, mereka hanya akan melihat cerobong asap yang samar atau bekas luka yang sudah lama sembuh. Tetapi tidak peduli seberapa transparan dan kusamnya mereka, retakannya masih ada, seolah-olah bekasnya tidak akan pernah bisa dihapus. Menatap retakan di langit, Gus pun merasakan ada luka di hatinya. Jantungnya seperti mau pecah. Tidak seharusnya seperti ini, kata Gus dalam hatinya. Sejak ia melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh mesin tersembunyi milik teman kuliahnya tadi malam, ia seperti terjebak dalam arus deras. Segala sesuatu berubah dan berkembang dengan kecepatan kilat, benar-benar di luar kendalinya. Gus adalah seorang pemuda yang kurus dan pemalu. Penampilannya sangat halus dan sedikit lebih pendek dari teman-temannya. Jika dia ikut adu panco di Akademi Tinju Besi, bahkan jika itu adalah murid yang 2 tahun lebih muda darinya, dia dapat dengan mudah mengalahkannya. Ia pemalu dan baik hati. Ketika ia pergi berburu, bahkan jika ia bertemu dengan herbivora yang tidak berbahaya dan terluka, akan sulit baginya untuk membunuhnya.
Di dunia Dewa Tinju, di mana kekuatan berkuasa dan tangan besi berkuasa, fisik dan kepribadian seperti itu tentu saja menjadi bahan ejekan dan ejekan. Kehidupan di sekolah dan kota tidaklah baik. Meski begitu, Gus bersumpah bahwa yang pasti bukan karena iri atau benci dia melaporkan teman-temannya, melainkan ingin membantu teman-temannya itu menyingkirkan setan-setan yang ada di dalam hatinya dan kembali ke jalan tangan besi. Tapi kenapa, Gus melihat semakin banyak orang berkumpul di depan kuil. Para guru dan murid dari klub-klub tinju besar di kota itu, para siswa sekolah tinju besi, para pemburu yang mengenakan kulit binatang dan berlumuran darah, dan para petarung tunawisma yang pelipisnya menonjol karena kelelahan, semuanya menatap ke arah panggung uji coba sementara di luar kuil tinju. Mereka pun menatapnya. Gus tampaknya mendengar mereka mencibir dan menunjuk ke arahnya. Gus panik. Ia berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi malah menabrak patung besi hitam di depan kuil. Itu adalah patung yang megah. Itu adalah gambar seorang pria berotot yang berdiri di atas seekor beruang raksasa, memegang ular boa yang sedang meronta di tangan kirinya dan kepala seekor singa di tangan kanannya. Meskipun hanya terbuat dari bebatuan hitam, kekuatannya yang dahsyat, mendominasi, dan tak tertandingi masih keluar dari kedalaman bebatuan dan menyala selama ribuan tahun seperti obor yang tidak dapat dipadamkan. Itu adalah patung Dewa Tinju, penguasa dan pelindung dunia. Itu adalah gambaran dari Dewa Tinju ribuan tahun yang lalu saat dia berjalan di bumi dengan nama Raja Tinju, membunuh iblis dan menyelamatkan semua makhluk hidup sebelum dia masuk ke transformasi keilahian. Gus gemetar dan menatap Dewa Tinju. Patung Dewa Tinju pun menatapnya tanpa ekspresi, seakan-akan sedang melotot ke arah jiwanya dari bebatuan hitam. Jiwa Gus menjerit. Dia percaya pada Dewa Tinju. Dia bersumpah bahwa tidak ada seorang pun di seluruh kota emas merah yang akan memuja dan melayani Dewa Tinju dengan tulus seperti dia. Meskipun bakatnya biasa-biasa saja, tidak, itu karena bakatnya sangat buruk dan dia sama sekali tidak memiliki sedikit pun potensi untuk berkultivasi. Bahkan setelah tinggal di Akademi Tinju Besi selama lebih dari 1 dekade, dia masih tidak dapat lulus dengan lancar dan bergabung dengan sasana tinju besar. Dia bahkan berulang kali dipukuli ke tanah oleh anak-anak yang 2 hingga 3 tahun lebih muda darinya, 3 hingga 5 tahun, dan bahkan 7 hingga 8 tahun. Bahkan jika dia tidak dapat meledakkan target tinju tingkat rendah yang paling lemah dengan 1 pukulan, dia tidak memiliki sedikit pun keraguan terhadap jalur tinju besi, dia juga tidak memiliki sedikit pun pikiran kotor untuk menggunakan kekuatan terlarang dari mesin dan uap. Namun saat ini, dia benar-benar bingung. Apakah tindakannya melaporkan teman kuliahnya itu benar? Menjelang sore hari, sinar matahari semakin terik, menusuk bumi dan manusia bagai tombak yang menyala. Kerumunan orang menjadi riuh dan bergemuruh. Para pengikut yang jahat telah diusir dari bait suci. Bah, malu padamu. Betapapun lemahnya dia seharusnya tidak menggunakan mesin. Apakah dia manusia? Para penggarap jahat harus dihukum. Gus mendengar orang mengumpat. Bahkan nenek yang paling ramah pun terengah-engah, mencoba meludahi wajah para penggarap jahat itu. Gus tidak berani menatap Qin Yi, teman sekelasnya yang telah dilaporkan olehnya. Tetapi karena dia begitu dekat, bau darah yang menyengat mencapai hidungnya bagai api dan memaksanya untuk melihat. Ah, sekilas, Gus hampir mengalami mimpi buruk. Baru setengah malam sejak dia menyerahkan Qin Yi ke kuil tinju. Murid jahat yang malang itu telah disiksa sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Ia diikat pada rak eksekusi berbentuk X dengan tangan dan kaki terbuka. Kulitnya terkoyak, dan dagingnya berlumuran darah. Tidak ada sepotong pun daging yang masih bagus di tubuhnya. Separuh wajahnya bengkak hingga tampak seperti akan meledak. Separuh wajahnya yang lain tampak telah terkoyak oleh anjing serigala atau cakar elang. Giginya, yang hampir copot, terekspos ke udara. Ia kesakitan. Qin Yi menundukkan kepalanya dan tampak koma. Seolah mendengar suara Gus, Qin Yi mengangkat kepalanya sedikit dan membuka salah satu matanya dengan sekuat tenaga. Pupil matanya yang tersumbat darah memancarkan cahaya tajam yang menusuk jantung Gus. Dia berteriak seolah-olah dia adalah hantu di neraka tingkat terdalam. Kenapa? Aku menyelamatkanmu. Kenapa kau mengkhianatiku? Bab 3427. Gus merasa ingin muntah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, dan telinganya berdenging, seolah-olah dia telah ditampar oleh Qin Yi yang berdarah seperti hantu. Gus dan Qin Yi tidak punya dendam. Mereka bisa dianggap teman baik. Itu karena mereka berdua lemah secara fisik dan bahkan tidak punya kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Mereka adalah sampah di medan tangan besi. Di Iron Fist Academy, Gus adalah orang terakhir yang bertahan selama 10.000 tahun, tempat terakhir yang tak tergoyahkan. Qin Yi merupakan saudara laki-laki kedua terakhir Gus. Selain itu, Qin Yi memang telah menyelamatkan Gus kemarin. Kemarin siang, Gus pergi ke Gunung Angin Hitam di luar kota untuk berlatih. Karena tidak mau diolok-olok, dia tidak pernah berlatih dengan orang lain. Dia selalu sendirian. Karena Gunung Angin Hitam begitu dekat dengan kota emas merah, burung-burung dan hewan-hewan buas di gunung itu telah lama dimusnahkan oleh para ahli di kota itu. Seharusnya tidak ada bahaya. Namun, sehari sebelumnya, saat mereka baru saja tiba di lembah itu, seekor harimau buas bermata putih tiba-tiba muncul entah dari mana dan menerjang Gus. Pada saat kritis itu, sebuah anak panah menembus kepala harimau dan menghancurkan tengkoraknya. Harimau itu roboh di depan Gus. Gus menatap semak-semak di dekatnya dengan kaget dan melihat Qin Yi telah berdiri pula. Gus tidak pernah tahu bahwa Qin Yi adalah pemanah yang hebat. Busur dan anak panah bersifat sederhana dan tidak melibatkan banyak struktur mekanis. Mereka hanyalah alat dan bukan mesin. Oleh karena itu, meskipun dibenci dan hanya digunakan oleh orang tua, yang lemah, wanita, dan anak-anak, itu tidak dilarang oleh kuil tinju dan tidak ada hubungannya dengan setan mekanik atau setan uap.
Bahkan Gus memiliki busur berburu yang tergantung di pinggangnya. Hanya saja tangan dan kakinya kaku dan dia tidak punya waktu untuk mengeluarkannya. Sebaliknya, Qin Yi memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Dia bahkan tidak mendengar Gus mengucapkan terima kasih kepadanya. Sebaliknya, dia berjalan cepat ke depan mayat harimau dan mencabut anak panah itu dengan sekuat tenaga. Selain itu, Gus tidak melihat busur di tangan Qin Yi. Karena anak panah itu dapat menembus tengkorak harimau yang paling kuat sekalipun, pastilah anak panah itu sangat kuat. Mungkin itu adalah busur yang panjangnya 2 hingga 3 meter dan beratnya ratusan kilogram. Di mana dia bisa menyembunyikannya? Ekspresi aneh Qin Yi, busur yang menghilang, dan anak panah yang tergesa-gesa disembunyikannya meninggalkan kesan mendalam pada Gus. Kebetulan, Lei Lai, paman kandung Gus dan seorang pendeta dari kuil tinju emas merah, telah mengundang Gus untuk makan malam di rumahnya. Melihat bahwa dia basah oleh keringat dingin dan penuh memar, Lei Lai bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Sebagai pendeta kuil tinju, Lei Lai adalah salah satu petinju terbaik di daerah tersebut. Ia biasa berkendara berdampingan dengan Glenn, ayah Gus, dan dikenal sebagai dua pahlawan, kota Red Gold. Setelah orang tuanya meninggal, pamannya menjadi orang tua Gus yang paling disegani dan dipercaya. Di hadapan pamannya, Gus sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ia menceritakan kisah harimau yang ditemuinya di gunung dengan jujur, terutama anak panah Qin Yi yang tiba-tiba dan kuat. Saya tidak pernah menyangka bahwa keterampilan memanah Qin Yi akan begitu hebat. Mungkin dia merasa tidak dapat berkembang di jalur tinju besi dan hanya dapat berlatih trik-trik remeh seperti itu. Busurnya juga cukup misterius, dan dia tidak mau menunjukkannya kepadaku. Sepertinya dia juga tidak menganggap berlatih memanah adalah ide yang bagus. Paman, jangan beritahu keluarganya, atau mereka pasti akan menyalahkannya. Dia akan menyalahkanku nanti. Panahan adalah keterampilan kecil, hanya mereka yang sudah benar-benar kehilangan kepercayaan diri terhadap tinjunya yang akan berlatih memanah. Dulu ketika dia berada di gunung, Qin Yi juga memohon kepada Gus agar tidak memberitahu siapapun bahwa dia menggunakan busur dan anak panah. Saat itu, Gus langsung setuju. Namun, sikap pamannya yang angkuh itu tidak dapat ditolak. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Gus agak menyesalinya dan hanya bisa menebusnya. Tetapi ekspresi pamannya berubah sangat aneh. Sambil menghibur Gus dengan lembut dan merayakan keberhasilannya lepas dari mulut harimau, dengan tenang ia bertanya kepada Qin Yi tentang perincian anak panah tersebut, termasuk sudut di mana anak panah tersebut menembus tengkorak harimau, seberapa dalam anak panah itu menembusnya, dan apakah anak panah tersebut menembus tengkorak dan keluar melalui rongga mata. Saat itu, Gus terlalu terkejut hingga tidak dapat mengingat banyak detail. Pamannya tidak banyak bicara dan hanya mengatakan bahwa karena Gus terluka dan terkejut hari ini, sebaiknya ia tinggal di rumah untuk malam ini dan membiarkan kedua sepupunya menemaninya. Setelah orang tuanya meninggal, Gus sering tinggal di rumah pamannya, hal yang biasa. Namun, di tengah malam, ia mendengar suara retakan. Kemudian, ia menerima pesan dari pamannya. Qin Yi telah menangkapnya. Sebuah busur silang yang sangat presisi juga ditemukan di bawah tempat tidurnya. Perbedaan antara busur dan busur silang bagaikan langit dan bumi. Yang pertama adalah alat, dan yang kedua adalah mesin. Pria itu tertangkap basah. Kasusnya kokoh seperti gunung. Sekarang setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Dengan lengan Qin Yi yang hampir setebal lengan Gus, mereka tidak akan mampu menembak kepala harimau itu bahkan jika mereka diberi busur terbaik dan mengikatnya. Mereka bahkan tidak akan mampu menarik tali busurnya. Hanya busur silang yang memanfaatkan kekuatan mesin jahat yang dapat melepaskan tembakan ke kepala secara instan. Gus, kau telah memberikan kami layanan yang luar biasa. Para penggarap jahat yang percaya pada mesin dan kekuatan uap ditemukan olehmu segera setelah mereka mengulurkan cakar jahat mereka ke kota emas merah. Lihat, langit sudah retak. Para penggarap jahat pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar di sekitar kota emas merah. Itulah sebabnya tempat ini begitu kotor. Untungnya, Anda sangat waspada dan segera melapor kepada saya. Mungkin bencana bisa dihindari. Kontribusi yang begitu besar membutuhkan setidaknya 10 pil pengecoran tubuh yang dapat sepenuhnya mengubah nasib Anda. Besok saat fajar, kami akan mengadakan sidang terbuka dan mengumumkan kontribusimu kepada warga kota. Saat itu, meskipun kau keponakanku, aku akan menghadiahimu pil pengecoran tubuh atas nama Ola Dewa Tinju, dan tidak seorang pun akan mengatakan hal buruk tentangmu. Pamannya tampak sangat gembira. Gus tahu bahwa pamannya mengkhawatirkan keponakannya yang tidak berguna itu. Tubuhnya lemah seperti sampah, dan hanya pil pengecoran tubuh yang mungkin dapat mengubahnya. Namun, setiap pil pengecoran tubuh memerlukan esensi dari ratusan binatang buas untuk dimurnikan. Pil itu sangat berharga dan milik Aula Dewa Tinju. Bahkan sebagai seorang pendeta, pamannya tidak dapat menggunakannya untuk keperluan pribadi. Kali ini, pamannya akhirnya menemukan alasan untuk memberinya pil pembentukan tubuh. Dalam kata-katanya, akhirnya aku telah memberikan keadilan kepada ayahmu. Bahkan dalam mimpinya, Gus ingin terlahir kembali dan menempuh jalan tangan besi. Namun tidak dengan cara sedemikian rupa sehingga, dia bisa mengkhianati saudara-saudaranya yang sedang dalam kesulitan dan menyelamatkan hidupnya. Terlepas dari apakah Qin Yi adalah murid yang jahat atau tidak, dia telah menyelamatkan hidupnya. Jika Qin Yi benar-benar ingin melarikan diri saat itu, harimau yang telah menerkam Gus dan menyiapkan makanan lezat mungkin tidak akan mengejar Qin Yi sama sekali. Memikirkan hal ini, Gus yang dikelilingi lautan manusia dan tertusuk oleh tatapan mata Qin Yi yang menyedihkan, hendak menangis. Ledakan, 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 suara genderang dan gong bergema di dalam kuil. Lei Lai, pendeta tinggi kuil tinju dan paman Gus, melangkah maju dengan jubah hitam yang berkibar meskipun tidak ada angin. Bab 3428.
Keempat diaken itu mengikuti Lei Lai dari dekat dan mendorong keluar sebuah drum perunggu raksasa. Gus melihat mata Lei Lai bulat seperti lonceng perunggu. Ia meraung, dan energi spiritualnya merobek jubah hitam longgar itu inci demi inci, memperlihatkan tubuhnya yang luar biasa yang tampaknya terbuat dari besi. Itu adalah pakaian khas seorang pendeta kuil tinju. Itu memaksimalkan kekuatan tubuhnya yang sempurna yang tampaknya diukir dari marmer. Itu adalah cara untuk mengintimidasi orang-orang yang beriman dan menyenangkan dewa tinju. Kemudian, Lei Lai memukul genderang perunggu besar itu, menimbulkan gelombang suara yang seakan mampu membelah gunung. Gelombang suara itu bergema di seluruh kota emas merah. Area di depan kuil yang tadinya dipadati orang, tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang meringis dan menggosok telinga mereka, mendengarkan instruksi Lei Lai. Di era kekacauan kuno, binatang buas merajalela. Manusia hanya bisa menggigil ketakutan di bawah cakar dan taring tajam binatang buas, tidak mampu melawan, dan akhirnya menjadi santapan yang menyedihkan. Mata Lei Lai yang seperti harimau terbuka lebar saat dia melihat sekeliling dengan tatapan yang tak terhentikan. Dia mendesis, bahkan jika seseorang ingin mengasah tombak batu, mengikat kapak batu, membuat lubang dan jaring penangkap binatang buas, bagaimana mainan rapuh ini bisa menahan? Kera iblis berlengan delapan, beruang marah bertanduk besi, singa gila bergigi pedang, elang emas yang melonjak ke langit, dan seterusnya. Bagaimana binatang buas yang tak tertandingi ini bisa dihentikan? Selama puluhan ribu tahun terakhir, manusia telah dianiaya. Mereka hidup dalam bahaya yang mengancam dan akan segera punah. Dewa tinju itulah yang turun dari langit dan berubah menjadi Raja Tinju Raja. Ia membunuh binatang buas dan mengajarkan teknik tinju, seni bela diri, dan prinsip-prinsip untuk melembutkan otot, tulang, dan tubuh manusia. Baru pada saat itulah manusia memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Hal itu memungkinkan kita, keturunan generasi selanjutnya, untuk tumbuh lebih kuat secara bertahap. Kita membunuh binatang buas dan memotong duri-duri. Pada akhirnya, kita bangkit dan menjadi penguasa dunia ini. Dalam 10.000 tahun terakhir, bagaimana manusia bisa melindungi diri mereka sendiri, bagaimana manusia bisa bangkit, bagaimana kita bisa bersaing dengan binatang buas. Kita mengandalkan tinju yang ratusan kali lebih keras dari baja. Semua kekuatan adalah milik diri sendiri. Benda-benda eksternal seperti bilah pedang, tombak panjang, dan sebagainya adalah benda-benda yang tidak dapat diandalkan, apalagi keterampilan aneh seperti mesin. Ini adalah kebenaran hakiki dari tangan besi. Bahkan anak berusia 3 tahun pun tahu ini. Namun, hari ini, 10.000 tahun kemudian, mungkin karena masa damai yang panjang, banyak orang secara bertahap melupakan prinsip-prinsip yang ditawarkan sekte tinju kepada kita, terutama mereka yang lemah, tidak bersemangat, malas, dan oportunis. Alih-alih melatih kekuatan mereka sendiri dengan patuh, mereka telah menggantungkan semua harapan mereka pada benda asing dan tergoda oleh iblis mekanik dan iblis uap terkutuk. Lucu sekali. Orang-orang ini terlalu picik. Lucu sekali mereka tidak tahu bahwa kekuatan mesin dan uap hanya akan membawa relaksasi sementara, tetapi akan merusak kemauan seseorang, melumpuhkan anggota tubuh seseorang, dan menghabiskan kekuatannya. Jika manusia bergantung pada mesin dan uap sepanjang waktu alih-alih melatih tubuhnya, bukankah ia akan berubah menjadi cacing tanpa tulang atau tumpukan lumpur putih setelah waktu yang lama? Apakah yang disebut mesin dan uap benar-benar dapat diandalkan? Lei Lai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ayo, bawakan aku pedangmu. Dia melambaikan tangannya di belakangnya. Keempat diaken itu mengayunkan pedang mereka yang bersinar dingin ke lehernya dengan brutal. Wajah Lei Lai penuh dengan penghinaan. Otot-ototnya bergetar hebat, dan gas spiritualnya berputar-putar seolah-olah itu adalah udara murni. Sebelum ujung pedang menyentuh kulitnya, pedang itu sudah terhempas olehnya. Bang, 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 keempat pedang itu semuanya patah. Lagi, pedang, Lei Lai terus meraung. Empat diaken, masing-masing memegang pedang besi dingin, menusuk jantung Lei Lai. Namun, Lei Lai menyambar keempat pedang itu. Sambil menggertakkan giginya, dia mengerahkan kekuatannya dan memutar keempat pedang itu menjadi simpul. Apakah kamu melihatnya? Lei Lai mengangkat pedang patah dan belitan besi itu dan menunjukkannya kepada penduduk dengan bangga. Kelebihan pedang dan pedang ada batasnya, tetapi di bawah perlindungan Dewa Tinju, potensi manusia tidak terbatas. Ini adalah pertama kalinya banyak penduduk melihat pendeta tinggi seperti itu di aula Dewa Tinju. Mereka semua berseru tak percaya. Jika bilah pisau saja tidak berguna, bagaimana dengan mesin sungguhan? Lei Lai membuang pedang patah dan puntiran besi itu dan akhirnya mulai bekerja. Dia mencibir, saya yakin banyak dari kalian tahu mengapa kita berkumpul di sini hari ini. Ya, tentakel jahat dari iblis mekanik telah menyerbu kota emas merah dan bersembunyi tepat di samping kita. Semua orang sangat terkejut. Sekalipun semua orang tahu apa yang telah terjadi, mereka tetap berseru dan mengungkapkan pengabdian mereka kepada Dewa Tinju dan kebencian mereka kepada para penggarap jahat. Kemarin, seseorang menembak seekor harimau dengan panah di pegunungan dekat kota Red Gold. Itu dia, ini dia. Lei Lai melambaikan tangannya. Seorang asisten yang mengenakan sarung tangan dan menutupi hidungnya mengambil anak panah itu dengan hati-hati. Keringat dingin membasahi seluruh kepalanya, seolah-olah dia takut bahwa kekuatan mekanik jahat yang melekat pada anak panah itu akan menyerang tubuhnya dan merusak jiwanya. Baut panah otomatis dapat membunuh seekor harimau. Ini adalah batas kekuatan mekanis. Lei Lai berkata, di depan para ahli sejati, apakah mainan lusuh seperti itu berbeda dengan mainan anak berusia 3 tahun? Ayo, tembak di sini. Dia menusuk jantungnya sendiri. Asisten yang memegang busur panah berdoa kepada Dewa Tinju dan memohon pengampunannya. Kemudian, dia mengisi busur silang sesuai instruksi Qin Yi dan menarik pelatuknya.
Bam! Anak panah itu meninggalkan busurnya dan menembus dada Lei Lai dengan meninggalkan jejak putih. Lei Lai tidak menghindar. Sambil tersenyum dingin, dia memanggil gas spiritualnya dan membentuk pusaran gas spiritual di depan dadanya, membekukan anak panah di udara sejauh 3 inci dari jantungnya. Semua orang menyaksikan kejadian itu dan sangat terkejut dengan ketangguhan Lei Lai. Setelah hening sejenak, sorak-sorai dan pujian bergema tanpa henti. Lei Lai mengulurkan 2 jarinya dan mengambil anak panah dari dadanya, sebelum melemparkannya ke arah Qin Yi yang berdarah-darah dengan penuh penghinaan. Sekarang, apakah kamu mengerti betapa bodohnya dirimu? Lei Lai menyambar busur silang dari Diaken dan mengulurkannya ke Qin Yi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, katakan padaku, di mana kamu mendapatkan ini? Tadi malam, Qin Yi telah disiksa sebanyak 18 kali oleh kuil tinju. Dia telah patuh untuk waktu yang lama dan tidak sabar untuk bunuh diri sekarang juga agar dia tidak perlu menderita begitu banyak rasa sakit. Dia sudah memberikan jawabannya, dan dia tidak keberatan mengulanginya di depan umum. Sebuah karavan. Dia bergumam, seseorang di karavan dari Heavenly Essence City menjualnya kepadaku. Aku tidak mengenal orang itu. Aku bukan seorang kultivator jahat. Aku hanya penasaran. Karavan dari kota esensi surgawi. Lei Lai tidak lagi memperhatikan Qin Yi. Dia menghadap penduduk kota dan menunjukkan keseriusan masalah tersebut. Kota Qianyuan adalah salah satu kota terbesar di utara. Ada puluhan ribu pedagang di kota tersebut. Kafilah-kafilah melakukan perjalanan dari utara ke selatan dan meliputi seluruh dunia Dewa Tinju. Aku tidak tahu bahwa penggarap jahat yang percaya pada mesin dan kekuatan uap ada di antara para pedagang kota esensi surgawi. Ini bukan masalah sepele. Ini menyangkut kelangsungan hidup semua manusia di dunia Dewa Tinju. Lihat, langit yang retak adalah bukti terbaik bahwa Dewa Tinju sedang memperingatkan kita. Bab 3429. Kota Qianyuan. Sebuah batu menimbulkan ribuan riak. Penduduk kota kembali riuh. Seperti yang Lei Lai katakan, kota Qianyuan adalah kota besar di utara. Kota ini adalah pusat seni tinju dalam radius 1000 km persegi dan tempat yang disukai oleh Dewa Tinju. Kota ini setidaknya 100 kali lebih besar dari kota emas merah, dan tingkat kuil Dewa Tinju jauh lebih tinggi. Bahkan kota esensi surgawi telah disusupi oleh mesin dan uap. Tidak sulit untuk mengatakan seberapa buruk situasinya. Apakah dunia Dewa Tinju, yang telah damai selama 10.000 tahun, akan terganggu lagi? Jangan terburu-buru, semuanya. Aku sudah mengirim 3 tim ke kota esensi surgawi untuk memberitahu kuil tinju di sana. Lei Lai menyatakan, ada 9 sekolah tinju besi di kota Qianyuan, ratusan sekolah seni tinju, dan puluhan master di alam Empyrean yang menjaganya. Bagaimana mereka bisa disabotase dengan mudah? Saya yakin para pendeta dan guru besar sekte besar di kota esensi surgawi pasti akan mencabut para penganut setan mekanik dan setan uap saat mereka mendengar berita itu. Jika memang begitu, kota emas merah, sebagai kota pertama yang menemukan jejak para penggarap jahat, pasti akan mendapat hadiah besar dari kota esensi surgawi. Sebenarnya, saya baru saja menerima berita dari kuil tinju di kota Qianyuan bulan lalu. Saat ini, kuil tertinggi di kuil tinju telah menyadari masalah yang disebabkan oleh para iblis. Hadiah untuk pengungkapan pelanggaran, penyelidikan bersama, dan penangkapan para kultivator jahat semuanya telah ditingkatkan secara signifikan. Jika kita benar-benar membantu kota Qianyuan menangkap banyak kultivator jahat dan bahkan menghancurkan altar dan sarang iblis mekanik dan iblis uap, hadiahnya akan sangat murah hati. Bahan-bahan surgawi dan harta karun bumi yang dapat membersihkan sumsum dan tulang, jurus-jurus baru yang diciptakan oleh para ahli kota Qianyuan, dan kesempatan untuk mempelajari seni tinju terkenal dari kota Qianyuan. Pada saat itu, kita akan mengadakan demonstrasi seni bela diri di kota emas merah di mana semua orang akan bersaing untuk mendapatkan hadiah secara adil. Semua orang sangat terkejut dengan pernyataannya. Dia datang hanya untuk menonton kesenangan dan tidak mengharapkan manfaat seperti itu. Kekayaan adalah hal terpenting di dunia Dewa Tinju. Kekuatan adalah kekayaan terpenting. Kesempatan untuk mendapatkan kekuatan sudah cukup untuk membuat semua penduduk lebih berbakti kepada Dewa Tinju dan lebih yakin dengan Lei Lai, utusan Dewa Tinju di dunia manusia. Dengan banyaknya ganjaran sebagai fondasinya, perlawanan pun jauh lebih sedikit ketika Lei Lai mendorong keponakannya sendiri keluar. Meskipun banyak penduduk kota mengenal Gus, si tukang sampah terkenal di kota itu. Dan tahu bahwa dia adalah tumpukan lumpur yang tidak dapat disanggah oleh tembok, karena ayahnya yang sudah meninggal, yang dulunya adalah orang terkuat di kota itu, Glenn, dan karena dia mungkin dapat membawa begitu banyak pahala bagi kota itu, dan karena Lei Lai, sang pendeta tinggi, tidak seorang pun mengatakan apapun tentang pahala yang dapat diterima Gus. Siapa yang meminta anak ini untuk cukup beruntung menjadi orang pertama yang menemukan murid yang jahat? Gus pusing. Matanya dipenuhi bayangan berdarah Qin Yi dan teriakannya. Dia merasa ingin muntah. Seperti boneka, dia berada di bawah belas kasihan pamannya. Dia samar-samar mendengar pamannya memuji kontribusinya dan bahkan mengatakan bahwa petunjuk yang dia temukan secara tidak sengaja adalah karena dia sangat waspada dan membuntuti Qin Yi atas kemauannya sendiri. Begitulah topeng palsu murid jahat itu terungkap. Gus terkejut. Ia merasa semua mata tertuju padanya seperti mata pisau tajam. Ia ingin membalas, tetapi bahunya ditekan oleh tangan besar pamannya. Seluruh tubuhnya sakit dan nyeri, dan ia tidak dapat bergerak. Gus merasa setiap hari seperti setahun. Dia hanya ingin menunggu sampai persidangan selesai sehingga dia bisa berlari pulang dan bersembunyi di tempat tidur selama 3 hari 3 malam. Ketika ia sedang mengantuk, tiba-tiba ia mendengar raungan seperti binatang dari kerumunan. Bakar dia, bakar dia, bakar dia. Seperti binatang lapar, orang banyak menunjuk Qin Yi dan berteriak serempak. Sidangnya sudah selesai. Apa yang terjadi selanjutnya adalah vonis dan eksekusi.
Gus sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa keputusan untuk menyimpan busur silang itu untuk dirinya sendiri akan begitu serius. Ya Tuhan, dia mengira Qin Yi akan dihukum kerja paksa atau diasingkan. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia. Kayu bakar yang direndam dalam minyak segera ditumpuk di bawah rak eksekusi. Rahang Qin Yi telah dipotong oleh Lei Lai, dan mulutnya penuh dengan tumpukan sampah. Dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun dan hanya bisa menatap Gus dengan putus asa. Semoga api membersihkan tubuhmu yang kotor, dan Dewa Tinju mengampuni jiwamu yang lemah. Tak lama kemudian, api mulai berkobar. Qin Yi seperti katak yang penuh lepuh karena minyak yang terbakar. Gus pun merasakan organ dalamnya terbakar hebat. Dia tidak tahan menonton lebih lama lagi. Tanpa menghiraukan sorak kegirangan penduduk kota dan tatapan terkejut pamannya, dia menerobos kerumunan itu dengan sekuat tenaga dan berusaha keluar. Gus berlari sekencang-kencangnya, mencoba menjauh dari udara bau itu. Air mata mengalir tak terkendali. Tidak diketahui apakah itu karena penyesalan, rasa malu, atau ketakutan. Dia ingin lari dari kota dan ditinggalkan oleh seluruh dunia. Namun dia menabrak dinding besi yang kokoh dan jatuh ke tanah, hidungnya berdarah. Gus menggosok mata dan hidungnya dan menemukan dinding hitam di atas kepalanya. Itu adalah seorang pria muda yang usianya sama tetapi setidaknya 3 kali lebih berotot daripadanya. Otot-ototnya menggembung karena amarahnya, dan urat-uratnya berkobar seperti naga. Api yang menyembur dari mata pemuda itu bahkan lebih panas daripada api yang membakar Qin Yi. Namanya Qin Yong, kakak laki-laki Qin Yi dan mantan teman sekelas Gus. Menurut tradisi dunia Dewa Tinju, ketika seorang anak berusia 3 hingga 5 tahun, tanpa memandang jenis kelamin, mereka akan dikirim ke sekolah tangan besi untuk berlatih. Tidak ada batasan usia kelulusan. Selama seseorang dapat lulus ujian, Iron Man Ellie, mereka akan dapat lulus tidak peduli seberapa muda mereka. Mereka akan dapat maju ke tingkat seni tinju yang lebih tinggi dan berlatih seni tinju yang lebih sulit. Qin Yong seusia dengan Gus dan telah menghabiskan beberapa tahun di sekolah tinju besi bersamanya. Namun, dia adalah seorang jenius tinju. Hanya dalam waktu 5 tahun, dia telah menembus Iron Man Ellie dan memasuki Eagle Strike Boxing Gym, yang paling tangguh di kota itu untuk berlatih. Dikatakan bahwa tahun ini, dia akan dapat menyelesaikan masa magangnya dan menggunakan identitas sebagai free boxer untuk menjelajahi dunia dan membangun dunianya sendiri. Namun, Gus berulang kali gagal lulus ujian. Setiap kali memasuki Iron Man Ellie, ia selalu dipukuli habis-habisan. Kesenjangan di antara mereka semakin membesar. Keduanya belum pernah bertemu sebelumnya. Namun, karena saudara Qin Yong, teman sekelas Gus saat ini, Qin Yi, mereka berselisih lagi. Qin Yi disiksa di tiang pancang. Dia menjerit karena terbakar. Gigi dan jari Qin Yong juga mengeluarkan ledakan yang mengerikan. Dilihat dari matanya yang merah, dia akan menguliti Gus hidup-hidup. Di sampingnya ada beberapa saudara baik Qin Yong, yang juga merupakan mantan teman sekelas Gus. Mereka semua menatapnya dengan marah dan jijik. Kaki Gus lemas. Dia tidak berani berdiri, juga tidak berani menatap mata Qin Yong. Dia mencoba menjelaskan dirinya dengan tergesa-gesa. Qin Yong, Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Kakakku pantas menerima apa yang telah diterimanya. Keluarga Qin harus berterima kasih kepadamu karena telah menemukannya tepat waktu dan membantu jiwanya terbebas dari iblis. Qin Yong berhenti sejenak setelah setiap kata dan berkata dengan muram, Gus, kamu benar-benar penganut Dewa Tinju yang paling taat. Aku berharap Dewa Tinju akan memberkatimu dan membuatmu memahami jalan tangan besi sesegera mungkin, alih-alih menjadi sampah seperti dirimu saat ini. Aku juga berharap kamu selalu dapat lulus ujian Dewa Tinju dan tidak pernah jatuh ke jalan jahat seperti saudaraku. Kalau tidak, besok adikku akan berakhir sepertimu. Bab 3430. Akhirnya Gus tidak tahan lagi dan muntah. Di tengah seruan Qin Yong dan ejekan dari mantan teman sekelasnya, dia bergegas berdiri dan melarikan diri. Sambil menangis, Gus berlari keluar kota dan pulang. Rumah Gus berada di kaki gunung. Itu adalah rumah besar milik satu keluarga. Mereka adalah satu-satunya keluarga dalam radius 3 hingga 5 km. Hari ini, semua orang di kota itu menyaksikan persidangan di kuil tinju, dan mereka tidak melihat wajah-wajah yang dikenal dalam perjalanan mereka untuk menghindari rasa malu lebih lanjut bagi Gus. Gerbang itu tingginya 10 meter dan terbuat dari batu-batu hijau. Halaman yang tampak seperti benteng itu memang dibangun ratusan tahun lalu untuk menahan binatang buas. Seiring dengan kekuatan manusia yang semakin kuat, semua binatang buas di hutan terdekat pun dibantai. Hanya sedikit binatang buas yang berani menyerang kota Red Gold. Pos penjagaan itu perlahan-lahan ditinggalkan. Kemudian, pos itu dibeli oleh ayah Gus, Glenn, dan digunakan sebagai tempat tinggalnya sendiri. Saat Glenn masih hidup, dia sudah menjadi ahli terbaik di kota Red Gold dan tak terkalahkan dalam radius 100 km persegi. Secara logika, dia seharusnya pergi ke suatu tempat seperti kota asal surgawi di mana dia bisa belajar dan berkultivasi di dunia yang jauh lebih luas. Akan tetapi, selama salah satu pelatihannya di pegunungan, dia tercerahkan oleh Dewa Tinju dan menciptakan seni tinju setan gila miliknya sendiri. Dikatakan bahwa seni tinju ini dapat memungkinkan seseorang menembus batas-batas kemampuan mereka dan melancarkan pukulan yang menghancurkan saat mereka sedang tidak sadarkan diri. Itu sangat berbahaya dan dapat dengan mudah menyebabkan gangguan mental. Namun, begitu berhasil dipraktikkan, kekuatannya akan sangat dahsyat. Karena proses pelatihannya buruk, dan mudah kehilangan kendali serta melukai orang yang lewat, Glenn membeli pos penjagaan, memperkuatnya, dan berlatih di dalam. Dunia Dewa Tinju adalah yang terbaik dalam seni bela diri.
Banyak ahli telah tercerahkan oleh Dewa Tinju dan memahami teknik yang tak tertandingi setelah mengasingkan diri. Sebagai ahli teratas di Kota Emas Merah, wajar saja jika Glenn ingin menciptakan teknik tinjunya sendiri dan menjadi seorang Grandmaster alih-alih pergi ke sekte utama di Kota Esensi Surgawi untuk mempelajarinya. Sayangnya, usaha Glenn sia-sia. Ia masih mengalami gangguan mental dan meninggal mendadak. Setengah tahun kemudian, istri Glenn juga meninggal karena depresi, meninggalkan seorang putra dan seorang putri. Gus dan saudara perempuannya Gray masih tinggal di balik tembok tinggi yang jauh dari kota. Ledakan, Gus menabrak gerbang dengan keras. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong pintu agar terbuka dan masuk. Ia ambruk di halaman, napasnya terengah-engah. Kunci terlalu presisi dan termasuk dalam kategori mesin jahat. Semua pintu dunia Dewa Tinju terkunci rapat dan tidak terkunci. Fakta bahwa pintunya tidak terkunci menunjukkan bahwa saudara perempuannya tidak ada di rumah atau sedang berlatih menyendiri. Kemungkinan yang kedua lebih mungkin. Karena Gus tidak melihat Gray di tengah kerumunan tadi, dan adiknya lebih tertarik pada ilmu bela diri ketimbang ayahnya, dan dia baru saja berada di momen kritis terobosannya, dia seharusnya tidak tertarik pada persidangan para penggarap jahat. Kakak, Gus menerobos masuk ke halaman belakang dan menabrak pintu ruang pelatihan. Ruang pelatihan dibangun dengan 3 lapisan batu biru. Itu adalah tempat terpenting di rumah. Pintunya tertutup rapat dan tidak mau bergerak sekeras apapun ia berusaha. Namun, seseorang telah mengunci pintu dari dalam, yang menunjukkan bahwa adiknya sedang berlatih di dalam. Biasanya, jika adiknya sedang latihan, Gus tidak akan berani mengganggunya. Berbeda dengan Gus yang terlahir tak berguna, adiknya Gray adalah seorang jenius yang mewarisi semua garis keturunan bela diri dari ayahnya, Glenn. Ia juga merupakan lulusan terbaik Iron Fist Academy di Red Gold Town dalam ratusan tahun terakhir. Baru 3 tahun, ia yang baru berusia 7 tahun sudah menghajar Iron Man Ellie hingga babak belur. Kemudian, ayahnya, Glenn, memanfaatkan persahabatan mereka dalam perdagangan dan mengirim saudara perempuannya, Gray, ke semua sekte pelatihan tinju di kota untuk melatihnya secara bergantian. Dia belajar banyak dari mereka dan lulus dari semua klub tinju di kota itu pada usia 12 tahun. Para petinju hebat di kota itu, bahkan pamannya Leilai, berkata dengan iri bahwa adiknya Gray kemungkinan besar akan melampaui ayahnya Glenn dan menjadi orang pertama di kota Red Gold dalam 1000 tahun yang memahami makna hakiki dari seni tinju, mendobrak kehampaan, dan bertemu dengan dewa tinju yang sesungguhnya. Awalnya, setelah menyelesaikan masa magangnya, Gray seharusnya meninggalkan kota Red Gold dan berkelana, berlatih di tempat-tempat seperti kota Heavenly Essence. Namun kematian ayahnya mengganggu rencananya. Ayah meninggal karena jurus tinju setan gila. Aku akan meneruskan warisan ayahku dan menyempurnakan serta menguasai jurus tinju ini. Aku akan memberitahu semua orang bahwa ayahku tidak sedang bermimpi. Begitulah kata saudara perempuannya, Gray. Kemudian, dia pergi ke ruang pelatihan yang biasa ditinggali ayahnya siang dan malam dan memulai pengasingan yang berat. Selama beberapa tahun terakhir, kecuali saat makan malam, Gray telah tinggal di ruang pelatihan siang dan malam. Namun, itulah kehidupan sehari-hari banyak jenius bela diri di dunia Dewa Tinju. Gus 3 tahun lebih muda dari saudara perempuannya, dan ada kesenjangan besar antara kemampuan mereka. Dia tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan saudara perempuannya. Untungnya, ayahnya meninggalkan cukup tabungan untuk menghidupi kedua saudaranya. Paman mereka juga telah merawat mereka dengan baik. Dia telah memperjuangkan kepentingan mereka berkali-kali sebagai pendeta di Aula Dewa Tinju. Hidup akhirnya damai. Selain itu, adiknya sangat gembira saat keluar dari pengasingan beberapa hari yang lalu. Ia memberitahu Gus bahwa ia akan menguasai seni tinju setan gila, dan akan segera melampaui ayahnya, Glenn. Di saat kritis seperti ini, Gus seharusnya tidak mengganggu adiknya. Siapa yang mengira tentang masalah Qin Yi? Hati Gus sedang kacau. Dia tidak peduli dan hanya ingin berbicara dengan saudara perempuannya. Kakak, Gus menamparkan pintu dengan keras, hingga berbunyi berdentang. Namun tidak ada jawaban dari dalam ruangan. Tangan Gus bengkak, tetapi tidak ada yang membukakan pintu untuknya. Dia menempelkan telinganya ke pintu dan menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Tidak ada apapun kecuali keheningan di dalam. Dia tidak bisa mendengar latihan adiknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Gus bahkan lebih ketakutan. Karena pintunya dibaut dari dalam, berarti adiknya ada di dalam. Karena dia ada di dalam dan sudah lama menggedor-gedor pintu, sekalipun adiknya sedang berlatih dan tidak mau membukakan pintu, maka tidaklah salah jika dia diminta pergi. Mengapa adiknya tidak mengatakan apa-apa? Meskipun ruang pelatihannya besar, itu bukanlah labirin. Tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa mendengar ketukan dan teriakannya. Apakah saudara perempuannya sama dengan ayahnya? Apakah dia mengalami gangguan mental, pingsan, atau... Gus menggigil dan tidak berani berpikir lebih jauh. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian itu, tetapi dia berjalan mengelilingi ruang pelatihan 2 kali dan melihat sebuah jendela kecil yang tingginya lebih dari 2 meter. Dulu, untuk menghadapi binatang buas, hanya ada sedikit jendela di pos jaga ini. Ketika ayahnya memodifikasi tempat ini, dia hanya berpikir bahwa tempat ini cocok untuk bercocok tanam dan tidak mempertimbangkan masalah pencahayaan. Ruang pelatihan itu tampak seperti istana kedap udara. Satu-satunya hal yang menghubungkan ruangan itu adalah jendela kecil. Sambil menggertakkan giginya, Gus memindahkan 2 kotak kayu besar, menumpuknya bersama-sama, dan memanjat. Jendela tangki bensin itu sangat kecil. Sebagian besar penduduk kota itu berbadan kekar dan berotot. Tidak mudah bagi mereka untuk merangkak masuk. Namun, Gus kurus seperti kucing. Dia tidak peduli dengan rasa sakit yang menyengat akibat gesekan itu saat dia berjuang untuk merangkak ke ruang pelatihan dan jatuh ke tanah.
Saudari, Gus berteriak panik, setengah menyipitkan matanya, takut melihat adiknya Gray berbusa mulutnya, mengeluarkan darah dari semua lubangnya, dan tiba-tiba meninggal. Namun, hal itu tidak terjadi. Bukan saja mereka tidak berdarah atau sekarat, saudara perempuan mereka pun tidak. Ruang pelatihan itu kosong, tidak ada seorang pun di dalamnya. Aneh sekali, Gus memeriksa kait pintu, pintunya terkunci sempurna. Seluruh ruang pelatihan dapat dilihat sekilas. Tidak ada tempat untuk menyembunyikan siapapun. Keadaannya persis sama seperti saat ayahnya masih hidup. Bagaimana adiknya bisa terbang keluar dari ruang rahasia? Apakah dia merangkak keluar dari jendela ventilasi seperti yang dilakukan Gus? Gus menggaruk kepalanya dan melihat sekeliling. Semuanya tampak normal. Namun, jantungnya berdebar kencang saat dia melirik tembok bata di sudut barat daya. Dikatakan bahwa saudara kandung yang memiliki hubungan darah mungkin memiliki telepati yang unik. Berkat pikiran telepatinya, Gus tiba-tiba merasa ada batu bata hijau di belakang deretan rak buku di sudut barat daya yang berbeda dari batu bata di dekatnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.